Nama saya Made, kelahiran di Dusun Pakedui, Desa Kedesan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Saya waktu umur 10 tahun ke bawah, maksudnya 8 tahun, 7 tahun gitu. Saya ya luar biasa hebatnya. Bukan hanya di Pakedui, sampai ke daerah Pujung, ke daerah Gadungan, ke daerah Kedesan, Tegalalang, ngunu-ngunu selo masa kecil saya. Tahu nggak di mana orang menanam selo? Karena kita tidak punya tanah, tidak punya lahan. Kalau mau makan kan sisa-sisa diambil oleh pemilik itu kan kita cari-cari lagi. Walaupun kecil-kecil kita ambil lagi. Nah itu, waktu kecil saya begitu ikut dengan bapak saya, dengan kakek. Kemana-mana saya. Jadi tebing-tebing itu dibersihkan, ditanamin base namanya. Untuk bisa jual base. Di bawahnya kita tanamin keladi. Bisa makan keladi. Sama babi itu mau papahnya keladi. Nah itu masa kecil saya sebelum patung ini laku kan. Tapi kok saya tidak mundur sedikit pun. Melajah numbang mula selo oke. Ngagas-ngagas tebing untuk mula base oke. Ngapain sajalah. Saya yang penting dari kecil tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa, tidak ada makanan. Kalau zaman dulu itu, idah-idah ide-ide selo kalau saya. Kelet, Kebun Jako, ini dekat-dekat daerah Taruh. Itu kecil saya itu. Ya saya tertarik. Daripada idah-idah ide-ide ngunu selo. Kan lebih baik ngikutin bapak mematung, membuat balai apa. Kan dapat nasi oleh orang yang buat kerja itu. Seperti itu. Saya, dan itu pertama kali saya kan kalau gotong royong membuat rumah, biasanya kayak ngulkul itu, tok gitu. Udah datang kopi kan gitu. Nanti ada selo kukus kan gitu. Kalau di rumah kan tidak ada. Ini ketertarikan saya bisa kenyang perut saya pulang. Ya kan? Setelah saya berhari-hari begitu kok rasanya ada orang yang suka dengan karya saya. Nah ini mungkin Tuhan mengarahkan kita. Bukan mungkin, pasti Tuhan mengarahkan saya untuk menjadi pematung Garuda. Karena Garuda itu adalah kendaraan Wisnu. Apa namanya itu? Singgasanonya Wisnu itu Garuda itu. Jadi kalau bertaruh Wisnu kemana saja kan naik Garuda. Kok saya belum banyak tahu cerita, kok milihnya Garuda, kecuali Tuhan mengarahkan saya untuk membuat Garuda. Saya kok senangnya kena laku saja ya. Laku Garuda itu. Anak Bali itu ngai Bali cenik kan beli Garuda. Bali sakena beli Garuda. Ngai Bali sakroras beli Garuda. Ini kan Garuda ini memang betul-betul dari zaman Pak Bung Karno kita. Kenapa membuat Garuda Pancasila? Mungkin karena Garuda itu memiliki filosofi mana yang luar biasa. Menolong siapa saja gitu. Bukan hanya menolong menggendong Wisnu. Menolong Indonesia menjadi simbol negara Republik Indonesia. Tersebar di seluruh dunia, bahkan satu-satunya Garuda Pancasila meskipun berbeda tetap satu kan gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Ini cerita saya dengar-dengar. Sudah saya membuat Garuda yang besar-besar baru saya, oh begitu ya. Garuda ini jadi lambang negara ya gitu. Saya tadinya enggak ngerti kan. SD saya kan mana tahu kan. Itu. Proses sebetulnya itu penting sebetulnya. Proses pertama kita lihat kayu yang baik, kekeringan aja cukup sampai kadar airnya 8% kira-kira seperti itu. Untuk tidak sebagai penipu nantinya baru dibeli dipecah gitu modelnya. Dan cari kayu yang tulangnya saja, yang lesnya tadi. Prosesnya harus itu dulu, lihat bahan yang baik. Untuk menjadi karya yang baik, menjadi hasil yang baik juga harus dari pemilihan bahan yang baik. Nah jadi prosesnya, kalau ukuran-ukuran Garuda saya bilang prosesnya. Biasanya kalau kayu itu besarnya 50 cm garis tengahnya. Itu akan ketinggiannya menjadi 1 meter. Saya berani bayangkan begitu sebab sering itu saya buktikan. Kalau garis tengah kayu umpama prosesnya itu 50 cm, tingginya 1 meter, akan menjadi Garudanya kurang lebih menjadikan 2 meter tingginya.
Karena seberapa besar kayu itu, lebih sedikit besarnya untuk membuat sayap. Karena untuk menjadi proporsi yang benar, yang baik adalah keseimbangan dari bahan sayap dan badan. Satu hal lagi, kita kan percaya dengan hari baik ya, untuk membuat pekerjaan yang baik. Di situ kita bisa lihat di kalender itu, kapan hari baik, jam berapa hari baik untuk mulai membuat apa. Jadi kan ada kaitannya seperti apa saya bicarakan. Kalau berbuat baik itu pasti laku. Kalau di skala gitu ya. Kalau di niskala berbuat baik itu kan karmanya baik. Kan begitu. Makanya ada baiknya membuat geruda, membuat patung apapun yang terbaik dari bahan, dari desain, dari detail, dan kalau boleh tidak boleh sama dengan yang lain. Wah ini kalau kita hitung sekarang mungkin yang di rumah aja besar kecil ya anggap 200 lah ya, besar kecil ya. Tapi yang jual mungkin saya tidak bisa ngitung. Sejak membuat Buddha besar lagi banyak sekali. Di Istana Negara lagi mungkin waktu itu saya belum bisa beli kayu yang baik. Mungkin sudah ada yang busuk gitu. Saya lihat di emper istana, ada yang di dalam. Kalau presiden menerima kepala negara yang lain, ada geruda saya yang bungkuk ini, ada naga di bawah, masih lihat. Karya-karya tahun 75 itu. Nah kalau dihitung ada kemana-mana itu, 500 mungkin lebih. Museum, seperti saya katakan di awal, museum ini saya tidak pernah mimpi. Tapi dasarnya hanya kerja keras. Tidak pernah bayangkan, punya galeri pun tidak. Karena terlalu banyak ada pembeli di waktu-waktu itu, anggap saja tahun 85. Kan punya stok nasi kita sudah. Kalau punya patung kan jadi stok patung gitu. Kok jadi museum gitu. Karena saya senang diciplak orang, kalau memiliki kita kan berarti harus dapat royalti dan orang itu harus begini kan begitu. Nah, waktu itu saya tidak mengerti apa tujuan, apa maksudnya hak cipta itu. Ya saya bilang sama Pak Ilmi Saleh bahwa saya senang diciplak loh Pak, supaya bisa mengurangi pengangguran, memberi pekerjaan kepada orang lain, sehingga kemiskinan bisa berkurang. Itu omongan saya waktu itu. Cuman saya kalau memanfaatkan itu, menerapkan di masyarakat, kan sama dengan lego seluk namanya. Kalau sekarang sudah lego seluk, ajain timpale ben tagih. Itu kan sing sesuai, sing tulus adanya berkama. Saya sesuaikan saja dengan karma pale. Berbuat yang baik, hasilnya baik. Dan apapun perbuatan kita kan harus bertanggung jawab atas perbuatan. Untuk hari esok yang lebih baik lagi. Nah masalah royalti gitu, ya untuk orang asing kalau mau njiplak, kalau orang saya kira mau tanyakan itu, ada nggak royalti? Kan gitu, kira-kira begitu. Anak sendiri masih bisa, cucu saya udah ada satu, ngikutin saya sejak 2 tahun di sini. Anak cucu saya, anak nomor 2, udah ada. Itu bisa. Saya harapkan dia lebih banyak belajar, menimba ilmu dari pematung-pematung lain juga supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan telepon-telepon aja kan gitu. Dia ada ketertarikan karena di waktu sekolahnya punya duit kan dari bapaknya penjual patung. Saya kira darah daging sudah ada. Tidak terlalu sulit kalau dia mau belajar. Seperti itu. Jadi saya tidak terlalu banyak ngajarin, dia bisa kok. Supaya seperti teman-teman lain di Pekedu ini, kan tidak langsung saya ngajarin. Paling tadinya dari kakek dan bapaknya, sekarang anak-anaknya kan bisa. Nah anak-anak kita juga gampang kok yang gitu. Sudah menjadi darah dagingnya dia, dan Allah bisa karena biasa melihat, kan begitu. Seperti itu. Jadi tidak sulit. Saya yakin tidak punah. Ya saya bersyukur orang yang bilang saya maestro. Dan saya betul-betul tidak pernah ngaku bisa membuat patung, tapi saya berubah hidup saya. Dari dulu ngunu-ngunu selo, hidang-hidang, ide-ide ngelegai. Saya hanya bisa bersyukur sampai detik ini sudah umur 73 tahun lebih,
masih bisa bekerja pelan-pelan walaupun 2-3 jam setiap hari. Jadi kalau dikatakan maestro, ya terima kasih gitu aja. Terima kasih atas pemberian namanya. Saya tidak berani minta untuk saya dibilang maestro. Terserah orang penikmat itu. Ya seperti itu kira-kira. Ya, saya harap anak-anak muda kalau memang mau hidup di pariwisata. Karena Bali ada pariwisata penghidupannya 75%. Mesti harus, saya harapkan harus kerja keras sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Kalau tidak nanti digilas oleh global. Malahan kita tidak bisa mengglobalkan karya yang baik. Kalau percuma juga kalau mengglobalkan karya yang tidak baik kan digilas kita oleh zaman. Tidak sesuai dengan harapan masyarakat dunia. Nah, harapan kita anak-anak muda khususnya yang berkecimpung di bidang pelukis pematung, baik yang seniman gitu, bekerja kerja keras. Dengan kerja keras seperti saya katakan tadi. Kerja keras itu, anggap saja presiden kita ada 7 sekarang. Kan semua beliau kerja keras itu untuk menjadi presiden. Kita kan tidak mengerti untuk jadi presiden. Kenapa tidak kerja keras membuat patung saja untuk laku kan gitu. Penting itu. Karena orang yang malas-malas biasanya digilas zaman. Zaman berkembang, orang pemalas itu digilas. Jadi pulas dia, tidur dia gitu. Makanya tidak boleh malas, harus kerja keras sesuai dengan tuntutan pembeli.